Materi prasyarat yang keempat, program linier 2 variabel, yaitu daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Kalau pada nomor 3, judulnya adalah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kalau ini sistem pertidaksamaan. Berarti kalau sistem pertidaksamaannya ini lebih dari satu. Nah, kemudian nanti kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk keempat bentuk pertidaksamaan ini. Kita tentukan irisannya. Nah, itulah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Contoh soal, cari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 2, 4x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan setengah, dan x kurang dari 2, y lebih dari atau sama dengan 0. Jawab. Nah, kalau kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan, tentu saja kita harus gambar. Jadi di sini kita mempunyai 4 bentuk pertidaksamaan, berarti masing-masing kita harus tentukan terlebih dahulu koordinatnya. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, kita punya 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 2. Jadi kalau kita mau gambar ini, berarti kita tentukan titik potong di sumbu x dan sumbu y ya. Titik potong di sumbu y maka x-nya 0. Jika x-nya 0, maka y-nya kita anggap sama dengan ya. Berarti x-nya 0, y-nya berarti sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah x, y 0,2. Kemudian titik potong di sumbu x, berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0, berarti kan 2x sama dengan 2 ya. Berarti x-nya 2/2 atau x-nya sama dengan 1. Berarti koordinatnya x, y 1,0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, 4x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Sama, tentukan koordinatnya juga. Jika x-nya 0, maka y-nya x-nya 0. Maka y-nya berarti 3y sama dengan 12 ya. Y sama dengan 12/3, berarti y-nya sama dengan 4. Berarti koordinatnya 0,4. Nah, kemudian sekarang titik potong di sumbu x, berarti ya y-nya yang 0 ya. Berarti kalau y-nya 0, berarti menjadi 4x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 12/4 kan? Berarti x-nya sama dengan 3. Berarti koordinatnya x, y 3,0. Nah, seperti ini. Oke, kemudian pertidaksamaan yang ketiga. Kita punya x lebih dari atau sama dengan setengah, x lebih dari atau sama dengan setengah, dan x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini kita bisa baca ke kiri dan ke kanan ya. Berarti kalau garisnya, berarti ini x sama dengan setengah, dan ini dan ya. Karena ini kan x di antara ini dan ini, berarti ini pakai kata penghubung dan ya. X sama dengan setengah dan x sama dengan 2 garisnya. Seperti itu. Sekarang garis yang keempat, y lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0, garisnya adalah y sama dengan 0. Kalau sudah kita dapatkan koordinatnya, tinggal kita gambar. Ini sumbu x, ini sumbu y, di sini koordinat 0,0 ya. Nah, kita ambil di sini 1, 2, 3, 4. Karena koordinatnya kan terbesar 4 ya, terkecil 0. Berarti di sini juga sama nih. 1, 2, 3, 4. Nah, langsung kita gambar ya. Untuk garis 1, koordinatnya 0,2 dan 1,0. 0,2 di sini, 1,0 berarti 1,0 di sini. Kemudian kita tarik garis. Garisnya tegas ya, karena di sini ada sama dengannya. Nah, inilah garis 1. Persamaannya adalah 2x tambah y sama dengan 2. Kalau dia pertidaksamaan, berarti nanti kita harus tentukan daerahnya. Daerahnya ini atau ini ya. Oke, sekarang kita gambar garisnya dulu. Nanti untuk menentukan daerahnya kita lakukan di akhir ya. Ini garis 1, berarti sekarang garis 2. Garis 2, titik potong di sumbu y-nya 0,4, titik potong di sumbu x-nya 3,0. Berarti 0,4 dan 3,0. Di sini ya, kita hubungkan garis. Nah, ini garis untuk pertidaksamaan yang kedua kan. Persamaan garisnya adalah 4x tambah 3y sama dengan 12. Kalau dia garisnya ya. Nah, karena ini pertidaksamaan, nanti kita harus tentukan daerah untuk garis ini. Ini atau ini daerahnya. Seperti itu. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga, di sini ada 2 buah garis. Garis x sama dengan setengah dan garis x sama dengan 2.
Nah, untuk garis X sama dengan setengah, berarti kita fokus ke sumbu X di angka setengah. Pada sumbu X setengah kan di sini ya. Ini kan 0 sampai 1, berarti setengah kira-kira di sini. Nah, kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X pada titik setengah ini. Kita tarik garis. Nah, jelas ya, ini adalah garis yang ketiga. Ya, berarti untuk pertidaksamaan ini garisnya ada dua. X sama dengan setengah dan X sama dengan 2. Nah, untuk garis X sama dengan 2, sama saja. Lihat sumbu X, kemudian ambil angka 2, kemudian kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X melalui angka 2 ini. Tarik garis. Nah, jelas ya, berarti ini garis keempat. Untuk garis 3 dan garis keempat ini, dia berasal dari satu pertidaksamaan yang nomor 3 ini ya, tapi dia berupa dua garis. Nanti untuk 3 dan 4 ini, dia adalah satu daerah yang harus memenuhi X-nya lebih dari setengah dan X-nya kurang dari 2. Seperti itu. Oke, selesaikan dulu garisnya ya. Satu lagi berarti. Yang nomor 4, Y lebih dari atau sama dengan 0. Garisnya adalah Y sama dengan 0. Sama seperti tadi. Kita lihat sumbu Y kan yang ini, lihat angka 0, kemudian potong tegak lurus. Oh, berarti garis Y sama dengan 0 ini adalah berhimpit dengan sumbu X atau sama dengan sumbu X. Maka Y sama dengan 0 berhimpit dengan sumbu X. Nah, berarti ini garis ke-5 ya. Oke, ini kan karena tadi satu persamaan ya, kita buat ini 3 aja ya. Ini garis yang untuk pertidaksamaan ketiga, ini juga pertidaksamaan yang ketiga ya. Berarti ini pertidaksamaan yang keempat. Garis Y sama dengan 0. Nah, setelah selesai semua garisnya kita gambar, baru kita tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Berarti kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk keempat pertidaksamaan ini. Masing-masing pertidaksamaan tentu saja memiliki daerah himpunan penyelesaian kan? Berarti kita bisa tentukan masing-masing daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Misalkan, perhatikan untuk pertidaksamaan yang ke-1, kan garisnya ini ya. Kita lihat di sini, tandanya lebih dari. Berarti untuk garis ini, kita arsir ke kanan. Daerahnya adalah yang kanan untuk garis nomor 1. Lebih dari, ke kanan. Kemudian kita arsir kan. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya ya. Fokus ke garis 1. Garis 1. Untuk lebih dari atau sama dengan daerahnya yang kanan. Kemudian kita perhatikan pertidaksamaan yang kedua. Nah, garisnya ini nomor 2. Kita lihat tandanya kan? Di sini kurang dari. Nah, kalau kurang dari garis 2 ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya kita arsir ke kiri ya. Ke sini daerahnya. Ya, berarti kita arsir ini daerah untuk garis yang kedua. Nah, fokus ke garis 2 ya. Ini daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan atau garis yang kedua. Ya, sekarang untuk pertidaksamaan yang ketiga. X lebih dari atau sama dengan setengah dan X kurang dari atau sama dengan 2. Berarti ini kan, dan itu berarti irisannya ya. Garisnya tadi yang pertidaksamaan nomor 3 ya. Nah, garisnya ada 2. Lebih dari atau sama dengan setengah, tetapi kurang dari 2 sekaligus. Jadi untuk pertidaksamaan yang ketiga, daerahnya yang sebelah sini kita arsir. Nah, seperti ini ya, fokus ke garis 3 ini. Nah, daerahnya berarti yang ini, yang tengah. Nah, sekarang yang keempat, pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita lihat garis nomor 4. Ini garisnya. Kalau lebih dari, tentu saja daerah himpunan penyelesaiannya kita arsir ke daerah atas ya. Fokus ke garis nomor 4 ya, daerah himpunan penyelesaiannya ke atas. Nah, berarti sekarang kan kita sudah punya masing-masing daerah himpunan penyelesaian. Nomor 1 lebih dari, nomor 2 kurang dari, nomor 3 di antara setengah dan 2, dan nomor 4 lebih dari ke atas. Nah, daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan, maka daerahnya adalah daerah yang dilalui oleh semua arsiran. Artinya, daerah tersebut memenuhi untuk keempat bentuk pertidaksamaan ini ya. Atau kita ambil daerah yang paling gelap, yang paling penuh tentu saja di daerah ini kan. Nah, berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Kita beri nama DHP, daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Batasnya ini ya, batas ini ke sini dan ke sini.
Nah, seperti ini cara menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, selanjutnya saya akan sajikan cara lain untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Di beberapa buku disajikan yang namanya metode daerah bersih. Metode daerah bersih ini tujuannya sama, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, tetapi menggunakan cara yang lain. Kalau normalnya kan seperti ini ya, kalau lebih dari itu ke kanan, kalau kurang dari itu ke bawah gitu, atau ke kiri gitu ya. Nah, untuk menggunakan metode daerah bersih ini, nanti kita gunakan kebalikannya, sehingga nanti kita ambil daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang bersih. Contoh seperti ini, ya, misalkan perhatikan garis nomor 1. Garis nomor 1 ini kan dari pertidaksamaan nomor 1, tandanya lebih dari. Ya, fokus ke garis 1 ya. Kalau lebih dari, daerah himpunan penyelesaiannya itu kan sebelah kanan ya, ke sini. Nah, tapi untuk metode daerah bersih ini kita arsir kebalikannya. Harusnya kita arsir ke kanan. Nah, ini kita ambil arsiran ke kiri gitu. Tapi untuk daerah himpunan penyelesaiannya tetap ya. Untuk garis 1 ini ke kanan harusnya. Ya. Ini hanya untuk metode daerah bersih saja, supaya nanti kita ambil daerah himpunan penyelesaiannya daerah yang bersih. Kita arsir ke kiri ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang untuk garis nomor 2. Garis nomor 2 kurang dari ya. Fokus ke garis nomor 2 ya. Kurang dari, sebenarnya daerah himpunan penyelesaiannya kan harusnya kita arsir ke kiri. Nah, karena kita menggunakan metode daerah bersih, untuk garis 2 ini daerahnya kita arsir yang kanan, seperti ini. Oke, kemudian sekarang kita perhatikan garis yang ketiga pada pertidaksamaan yang ketiga. Nah, seharusnya kan daerah himpunan penyelesaiannya ini ya, yang tengah ini. Nah, kita arsir kebalikannya. Kita arsir yang ini dengan yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang terakhir garis yang keempat. Pertidaksamaannya yang ini kan lebih dari. Perhatikan garis 4. Lebih dari, daerah himpunan penyelesaiannya seharusnya yang ke atas ya, arsirannya ke atas. Nah, tapi karena kita menggunakan metode daerah bersih, kita arsir kebalikannya. Kita arsir yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti untuk garis 4, kita arsir ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian harus diingat ya, apabila kita menggunakan metode daerah bersih untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, maka kita ambil daerah yang bersih. Daerah yang bersih tentu saja daerah yang ini kan. Nah, berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa kita tulis di sini daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, batas-batasnya berarti sudutnya ini, dan ini ya. Ini daerah himpunan penyelesaian menggunakan metode daerah bersih. Selanjutnya ada cara yang ketiga. Kalau kalian mau, nanti kalian bisa pilih alternatif untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Yang ketiga saya sajikan di sini. Nah, cara yang ketiga untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan, misalkan kita bayangkan saja arsirannya, jadi tidak perlu diarsir juga tidak apa-apa, ya. Fokus pada garis 1. Garis 1 kan lebih dari ya, berarti daerah himpunan penyelesaiannya kan yang ini. Berarti kan kita tahu nih, oh daerahnya yang ini. Kemudian 2 di sana kan kurang dari. Oh, berarti yang bawah. Berarti daerahnya kan daerah sini nih. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, di antara setengah dan 2, oh berarti daerahnya di daerah sini. Ya, kemudian untuk garis yang keempat, lebih dari, berarti ke sini. Nah, berarti kan kita tahu nih daerahnya tuh daerah yang ini. Langsung kita bisa tentukan, ini DHP-nya. Kita langsung arsir daerah himpunan penyelesaian saja. Nah, seperti ini ya, berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kan disajikan 3 alternatif penyelesaian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalian bisa pilih cara yang paling kalian suka. Mau menggunakan cara seperti ini, berarti ambil daerah yang paling penuh, yang paling gelap. Nah, sedangkan untuk metode daerah bersih, ambil daerah yang paling bersih dengan cara kita arsir kebalikannya. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga, kita bayangkan arsirannya. Garis 1 lebih dari, garis 2 kurang dari, garis 3 di antara ini, dan garis 4 ke atas. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Tinggal pilih salah satu cara yang kalian suka yang mana. Tapi kalau lebih cepat tentu saja yang ini ya. Kita bayangkan lebih dari, kurang dari, daerah ini, dan lebih dari, maka ini. Seperti itu. Kita lanjut ke latihan soal ya.
Soal nomor 1, daerah di bawah ini yang memenuhi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan adalah, nah di sini tersaji sistem pertidaksamaan. X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6, 2X dikurangi kurang dari atau sama dengan 3, X dikurangi 2Y tambah 6 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian di sini ada optionnya 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini tersaji gambarnya. Nah, untuk daerah 1 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita diminta menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan ini. Daerahnya yang mana? Nah, untuk garis-garisnya sendiri sudah ada. Berarti kita tinggal menentukan daerahnya saja, ya. Berarti untuk garis-garis ini kan ini ada 3 buah garis. Kita tinggal pasangkan garis ini diperuntukkan untuk pertidaksamaan yang mana. Oke, misalkan kita sebut ini persamaan 1 ya. Kemudian ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita pasangkan ya. Kalau untuk X plus Y lebih dari atau sama dengan 6, udah jelas garisnya pastilah 6 dan 6 ya. Karena di sini kan 6. Nah, ini udah jelas nih. Garis ini berarti pasangannya dengan ini. Ya, kemudian untuk 2 dengan 3 ini ya. Jelas yang ini nih. 3 dengan 1,5. Oh, berarti ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, berarti ini yang ketiga, berarti garisnya yang ini. Kalau misalnya masih ragu, pengen lebih akurat, ya udah kita analisis aja satu-satu. Kan berarti ini kan X plus Y lebih dari atau sama dengan 6. Kalau kita mau gambarkan X sama dengan 0, maka Y-nya 6. Kemudian Y sama dengan 0, maka X-nya 6. Berarti koordinatnya 0,6 dan 6,0. Jelas ya? Berarti ini garis untuk pertidaksamaan yang ini, nomor 1. Kemudian untuk yang kedua, pengen lebih akurat, pertidaksamaannya ini. Kalau kita mau gambar, berarti jika X-nya 0, maka Y-nya, berarti Y-nya adalah negatif 3. Ya, kemudian jika Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 3/2. 3/2 itu 1,5. Berarti ini titiknya X, Y 0, negatif 3, X, Y 1,5,0. Nah, sama kan ya? 0, negatif 3 dan 1,5,0. Berarti ini garis yang nomor 2, pertidaksamaannya yang kedua ini. Sudah jelas kalau yang ini tidak perlu diperiksa lagi ya. Pasti ini sisanya kan, garis yang ketiga, yang ini. Nah, sekarang kita di sini hanya diminta menentukan daerahnya. Daerahnya mana? 1K, 2, 3, 4, atau 5. Caranya adalah kita cukup melihat tandanya. Untuk garis 1, berarti garis 1 yang ini ya. Di sini kan tandanya lebih dari. Berarti daerahnya daerah kanan. Boleh diarsir, boleh pakai metode daerah bersih, berarti arsir kebalikannya. Boleh juga langsung dibayangkan arsirannya daerahnya ke sini. Jadi jelas ya, untuk garis 1 daerahnya yang ini. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, garisnya ini ya. Perhatikan di sini tandanya kurang dari. Nah, kalau kurang dari, garisnya bentuknya seperti ini ya. Ingat, yang seperti ini lebih dari ke kanan. Nah, kalau untuk garis yang menghadap seperti ini, kalau misalnya dia kurang dari, tetap sama saja ke kiri, berarti arsirannya. Untuk garis seperti ini juga kan ke kiri, ya ke kiri ke sini. Nah, untuk yang ini juga ke kiri, berarti ke sini. Ya, jadi jelas ya. Nomor 1 tadi daerahnya yang ini, nomor 2 yang ini. Nah, sekarang tinggal yang garis yang ketiga. Garis yang ketiga pertidaksamaannya kan yang ini. Ini tandanya kan kurang dari. Garisnya madepnya kan ke sini ya. Kalau kurang dari itu ke kiri. Ya, jadi jelas ya. Ini, kemudian ini, dan ini. Tentu saja irisannya adalah di daerah nomor 1. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah option A. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah pada wilayah nomor 1. Nah, seperti ini. Soal nomor 2, daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0, X lebih dari atau sama dengan 0, dan X kurang dari atau sama dengan 4, dan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6 adalah, nah di sini disediakan option, ada yang daerah sini, di sini, sini, atau di sini, atau di sini. Berarti untuk pembahasannya jelas ya. Di sini kita gambarkan dulu 0, kemudian 3, 4, 6. Gambarnya kan semua sama garisnya, hanya berbeda daerahnya saja. Nah, berarti kita perlu pasangkan garis ini dengan pertidaksamaannya ya. Nah, misalkan kalau yang garis 3 dengan 6, ini tentu saja ini ya, 6, 2, 3 kan. Nah, berarti ini garis yang ini ya, kita lihat tandanya kurang dari. Berarti untuk garis yang ini arsirannya haruslah daerah bawah. Nah, kemudian X
lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 4, berarti yang diarsipkan antara 0 sampai 4 ini ya. Nah, kemudian yang Y-nya, Y lebih dari atau sama dengan 0, artinya sungguh X kan ya, tandanya lebih dari. Nah, berarti ke atas daerahnya ya. Tadi yang garis ini kan ke bawah, kemudian yang ini tengah-tengah, nah kemudian yang ini ke atas. Nah, tentu saja daerahnya yang ini. Nah, ini DHP-nya. Jadi kalau di option, daerah yang ini tuh ada di option A ya. Ya, jadi jawabannya adalah option A. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang materi prasyarat nomor 4, daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Pada video berikutnya kita akan bahas materi prasyarat nomor 5, yaitu titik sudut sistem pertidaksamaan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.